Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menjalankan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan dilanjutkan insyaallah kita bermajelis taklim mempelajari agama Islam ini, yang ini merupakan kewajiban kita selaku seorang muslim, karena tanpa kita belajar mempelajari agama Islam ini kita tidak bisa merealisasikan tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Itu semuanya wajib. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Adapun dunia, Rasulullah SAW telah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian, ya. Oleh karenanya dalam masalah dunia, selama itu tidak bertentangan dengan dasar agama, maka silahkan dipelajari, silahkan diamalkan. Tapi untuk ilmu agama maka ini kewajiban, ya. Adapun dunia, mau belajar monggo, nggak belajar nggak ada masalah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur atau yang lainnya, terserah. Tidak semuanya harus jadi dokter, tidak semuanya jadi insinyur, tidak semuanya harus jadi direktur di sebuah perusahaan dengan keilmuan dunianya, ya. Tapi ketika dalam masalah agama ini semuanya wajib. Mau direktur, mau dokter, mau insinyur, mau guru, ya, ataupun apapun profesi pekerjaan dunianya, semuanya wajib belajar agama, ya. Karena ini jalan satu-satunya untuk merealisasikan diciptakannya manusia di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di alam semesta ini melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang kitab atau risalah Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq, ya, al-masyru'ah, yaitu macam-macam adab dan akhlak mulia
yang disyariatkan, ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tentang sunanul fitrah, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan fitrah manusia, ya. Ada 10 kemarin, seperti disebutkan oleh muallif rahimahullah, ya, dalam 2 riwayat hadis. Yang riwayat pertama menyatakan 5, adapun riwayat yang kedua dinyatakan ada 10, ya, yaitu tentang qasus syarib, yaitu memotong kumis, i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot, wasiwak, kemudian bersiwak atau istilah kita gosok gigi, wal istinsyaq, ya, dan memasukkan air ke hidung ketika wudu, kemudian qasul adfar, yaitu memotong kuku, wa ghuslul barajim, dan mencuci di sela-sela jari-jari tangan, wa natful ibad, dan mencabut bulu ketiak atau rambut ketiak, wa halqul anah, kemudian mencukur gundul bulu kemaluan, wa intiqasul ma, kemudian al istinja, ya, dan juga yang terakhir al madmadah, berkumur-kumur. Ini dalam riwayat Aisyah, ya, dari 10 fitrah tersebut. Dan kita alhamdulillah telah membahas dari ke-10 hal tersebut. Kemudian masih ada yang berkaitan dengan hal tersebut. Berkata pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah taala, wa hadzal umuru al-arba'ah, yakni al-istihdadu wa qasyus syarib wa natful ibd wa halqul anah min as-sunnah an tuf'ala kullama qalat. Dan khusus bagi 4, ya, permasalahan yang dibahas dari 10 hal yang termasuk dari fitrah, itu ada 4 hal yang dibahas di sini secara khusus, yaitu al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan, kemudian qasus syarib, memotong pendek kumis, wa natful ibad, yang ketiga yaitu mencabut rambut ketiak, wa halqul anah, ya, minas sunnah, ya, dan mencukur bulu kemaluan, ya. Ini kayaknya ada kesalahan cetak ini, ya. Al-istihdad dengan halqul anah ini sama, ya. Ini yang keempat, yaitu qasul adfar atau taqlimul adfar, ya, yaitu memotong kuku, ya. Di sini ada salah cetak, ya. Karena yang pertama al-istihdad, kemudian yang keempat disebutkan halqul anah, ini sama, ya, ini sama. Adapun taqlimul adfar atau qasul adfar ini belum disebutkan. Inilah yang keempat. Jadi memotong kuku, kemudian memendekkan kumis, kemudian mencabut rambut ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan. Ini ada 4 yang akan dibahas. Wa hiya minas sunnah, ya. Keempat itu termasuk sunnah, antuf ala kullama qalat, yang harus dilakukan ketika panjang, ya, ketika panjang, ya. Jadi keempat hal itu. Jadi ketika panjang, kuku panjang, kemudian kumis panjang, kemudian bulu ketiak dan bulu kemaluan panjang, itu semuanya harus dipotong atau digundul, ya, ketika panjang. Walaisa hunaka haddun, dan tidak ada batas minimal
di dalam melakukannya. Artinya memotong 4 hal tersebut itu tidak ada batas minimalnya. Terserah, ya. Batas minimalnya nggak ada, ya. Misalnya harus 2 hari sekali, ya, 3 hari sekali, seminggu sekali, itu nggak ada, ya. Tidak ada batasan minimalnya, ya. Jadi itu dilakukan ketika dirasa sudah cukup panjang, ya. Walaupun baru 2 hari, baru 3 hari, kalau sudah panjang maka dipotong, ya, maka dipotong. Karena kondisi seseorang dengan yang lainnya itu terkadang berbeda. Ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya standar, ya, atau lambat. Ini berbeda-beda. Ada yang baru 1 minggu sudah panjang sekali, ya. Ada yang 1 minggu lebih itu kayak yang 1 minggu, ya. Jadi pertumbuhannya lambat, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yatafaqqaduhu minal jum'ah ilal jum'ah, ya. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu yatafaqqadu, menghilangkan atau memotong dari 4 hal tersebut di hari Jumat, ya. Jadi setiap Jumat ke Jumat yang lain itu, setiap Jumatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhuma itu memotong, ya, motong kumis, motong kuku, kemudian mencabut rambut ketiaknya, kemudian mencukur bulu kemaluannya. 4 hal ini dilakukan Abdullah bin Umar setiap hari Jumat. Dan inilah yang dipilih sebagian ulama bahkan memasukkannya ke dalam kategori sunnah setiap Jumat, karena diikutkan atau dikiaskan dengan, karena Jumat itu adalah hari seorang muslim untuk membersihkan diri dalam rangka pergi untuk Jumatan, terutama laki-laki, ya. Baik. Jadi sebagian ulama mengkiaskan disunahkannya setiap hari Jumat untuk membersihkan diri, memotong kuku dan lain sebagainya, itu dari 4 perkara itu khususnya itu dikarenakan kias, ya, hari Jumat disunahkannya secara umum untuk bersih-bersih, ya. Maka ini insyaallah yang afdal dan yang terbaik, ya. Tapi kalaupun di luar itu tidak ada masalah, istilahnya ini tidak harus, ya, karena sekali lagi tidak ada nas khusus yang memberikan batasan minimalnya, ya. Tidak ada nas khusus yang memberikan batasan minimalnya harus dipotong atau mencukur rambut itu di hari Jumat. Cuman dalilnya dalil secara umum dan itu dikiaskan ke hari Jumat. Kemudian wal waqtu tsani, kemudian waktu pembahasan waktu yang kedua, ya. Tarkuha fauqal arba'in, ketika seorang itu meninggalkan, artinya tidak melakukan potong kuku, mencabut bulu ketiak, atau mencukur bulu kemaluan, ataupun memotong kumis sampai di atas atau melebihi 40 hari, ya. Kalau batas minimalnya tadi nggak ada, ya. Jadi mboten enten batas minimal potong kuku, potong kumis dan lain sebagainya, itu dari 4 hal itu harus minimal berapa hari, misalnya seperti itu. Ini mboten enten nggih. Tapi sekarang pembahasannya kalau dibiarkan sampai lebih 40 hari, wa hadza yukrahu, maka ini dimakruhkan li hadithi Anas,
ya. Maka ini makruh hukumnya kalau membiarkan 4 hal tersebut sampai lebih dari 40 hari. Jadi dikasih tenggang waktu itu maksimalnya 40 hari. Ya, dalam syariat itu memberikan tempo 40 hari. Jadi kalau mau dipotong kukunya sampai hari ke-38 atau hari ke-39-nya nggak ada masalah, ya, karena ini memang toleransi waktu, ya. Tapi kalau lebih dari 40 hari ini sudah dimakruhkan, ya. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala wuqita lana fi qash syarib wa taqlimil adfar wa nadfil ibd wa halqil anah an la natruka akthara min 40 lailatan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami diberi waktu, ya, wuqita lana, kami itu diberi waktu. Artinya apa? Ai waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana. Ya, Rasulullah itu memberikan tenggang waktu bagi kami. Ya, maksudnya Anas seperti itu. Ya, tapi di sini dengan bentuk atau sighah majhul, ya. Artinya kami diberi waktu. Siapa yang beri waktu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam apa? Fi qasy syarib, yaitu memotong kumis, wa taqlimil adfar, dan memotong kuku, wa nadfil ibd, dan mencabut rambut ketiak, wa halqil anah, dan mencukur gundul rambut kemaluan. An la natruka aktsara min 40 lailatan, untuk tidak kami biarkan melebihi 40 malam, artinya 40 hari. Ya. Ini berdasarkan hadis ini, maka dimakruhkan bagi seorang muslim untuk membiarkan kumisnya, kemudian bulu kemaluannya, bulu ketiaknya, dan juga kukunya itu lebih dari 40 hari tidak dipotong atau dicukur, ya. Wal qaulu tsalits, adapun ada pendapat yang ketiga, tarku hatta takthura wa tatafahasha, ya, dibiarkan sampai kuku itu panjang atau rambut itu menjadi lebat dan jorok, ya, dan jorok. Wala yajuzu 'indal Hanafiyah, maka ini tidak boleh menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, ya, murid-muridnya. Li'annahu la yajuzu an tatruka atau an tutraka alaihi katsirun fawqa al-40, ya. Maka ini tidak boleh untuk ditinggalkan, artinya tidak mencukur dan memotong kuku dan lain sebagainya itu dari 4 hal tersebut itu lebih dari 40 hari. Famin babi aula alla tutraka hatta tatafahash, ya, fayakunu mutasyabbihan bis-siba' wal kufar, ya. Maka ini lebih utama lagi untuk tidak dibiarkan sampai banyak dan jorok, ya, sehingga menyerupai as-siba, yaitu binatang buas dan orang-orang kafir, ya. Jadi kalau lebih 40 hari itu makruh. Kalau lebih lagi, ya, sampai kukunya panjang sekali, ya, bahkan ada kebiasaan memang orang-orang kafir itu bikin sensasi, ya, yang terkadang kaum muslimin itu latah, ya, mereka bikin sensasi memanjangkan kuku, memanjangkan kumis, ya, bahkan memanjangkan sesuatu yang memang tumbuh di tubuhnya, ya, bahkan bulu kemaluan, bulu ketiak dipanjangkan. Itu mereka ingin sensasi, ya, untuk agar supaya terkenal, viral, ya, diakui, tercatat di Guinness Book of Record, ya. Jadi
orang yang terpanjang di dunia, ya, kukunya, kumisnya dan lain sebagainya. Ya, dan ini kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Kalau sudah sampai taraf seperti ini, maka bukan lagi makruh. Ya, hukumnya akan tapi sudah menjadi haram. Ya, sudah menjadi haram. Haramnya dari sisi tasyabbuh. Ya, haramnya dari sisi tasyabbuh, ya. Tapi kalau hanya sekedar misalnya sampai 50 hari itu panjangnya belum seberapa istilahnya, tapi sudah melebihi batas waktu maksimal, itu makruh, ya. Selama itu belum mengganggu, ya. Selama itu belum mengganggu dan belum dikatakan tasyabbuh. Tapi kalau sudah dikatakan tasyabbuh dengan binatang buas ataupun dengan orang-orang kebiasaan orang-orang kafir, maka ini sudah haram hukumnya. Apalagi para ulama menjelaskan ketika khususnya seperti bulu ketiak dan juga bulu kemaluan, itu kalau sudah terlalu panjang dan terlalu lebat, ya, itu para ulama menjelaskan ini nanti akan mengganggu di dalam dia mandi junub, ya, di dalam dia mandi besar, ya, karena ini berkaitan dengan toharoh, berkaitan dengan bersuci. Kita tahu bahwasanya yang namanya mandi janabah atau ghuslul janabah itu harus semua bagian tubuh, ya, termasuk di lipatan-lipatan tubuh itu harus semua terkena air, ya, kulit-kulit harus terkena air. Makanya sampai di kepala itu Rasulullah SAW ketika mencontohkan bagaimana mandinya Rasulullah SAW mandi janabah, itu beliau memasukkan jari-jarinya ke rambut kepalanya agar supaya apa? Agar air itu benar-benar menyentuh kulit atau mengenai kulit kepala, ya. Dan kita tahu kalau namanya kepala itu ada rambutnya yang tebal, ya, itu memang harus di sela-sela, ya, kemudian diguyur 3 kali, ya, itu untuk memastikan, ya. Maka ketika bulu ketiak atau bulu kemaluan itu sampai tebal, ya, sampai berbulan-bulan tidak dipotong, tidak dicukur, maka ketika mandi janabah itu sulit air untuk masuk ke dalam pori-pori, artinya mengenai kulit, ya. Maka ini bisa menjadikan mandinya tersebut tidak sah, ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Mandinya bisa tidak sah, ya. Dan dia kesulitan, ya. Adus ini tidak ngosok iku elek iskin kena air, ya, gen kena banyu kabeh, ya. Kesulitan, ya. Apalagi kalau mandinya pakai mandi yang sifatnya mujziah, ya, yang sekedar mencukupi, ya, nggak pakai wudu, nggak pakai istilahnya menyela-nyela di kepala, langsung diguyurkan, ya, kelek rambutnya akeh, ya, ora kena banyu, cik garing, ya. Dan kita tahu biasanya kalau rambut di lipatan-lipatan tersebut itu mengandung minyak, ya, sulit, ya, terkena air, ya. Makanya disyariatkan untuk dibersihkan, ya. Inilah di antara hikmah disyariatkannya kenapa seorang muslim itu harus rutin membersihkan dirinya, ya. Baik. Jadi ini yang harus diperhatikan. Wa hadza ma 'alaihi katsirun minan nisa wa ghairihim fi tarkil adhafir, ya, hatta tatula jiddan aw syariba hatta yatula jiddan, ya, awil 'anah khilafu sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bal khilafu sunnatil anbiya alaihi wassalatu jami'an.
Dan ini membiarkan sampai tumbuh lebat, jorok, kuku panjang, ini merupakan kebiasaan kebanyakan wanita, terutama di dalam membiarkan kuku panjang. Ya, ini kebanyakan wanita ya yang ingin tampil cantik, tapi dengan menerjang aturan syariat, ya, memanjangkan kukunya lebih dari 40 hari, ya, demi agar kelihatan cantik, ya. Maka ini enggak boleh, ya, sampai panjang. Ataupun bagi laki-laki, yaitu memanjangkan kumisnya, ya, biar kelihatan sangar, ya, dipanjangkan kumisnya, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ataupun bulu kemaluan, ya. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir, ya. Itu aneh-aneh, ya. Dan ini jelas menyelisih sunnah Rasulullah SAW, bahkan menyelisihi sunnah para nabi seluruhnya, ya. Karena ini disebutkan sunanul fitrah, itu syariat atau sunnah al-qadimah, yaitu sunnah yang telah lama itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini syariat dari sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, ya. Semuanya melakukan ini, kecuali kemarin telah disinggung tentang khitan, ya. Khitan dimulai dari Nabi Ibrahim, ya, alaihi salatu wassalam. Wa ashaddu min dzalika man yurakkibu adhafira suna'iyatan wa nahwa dzalik wa hadhihi kulluha la tajuz. Dan yang lebih parah lagi dari itu, yaitu tarkib, ya, yaitu meletakkan ini kuku, ya, kuku buatan, ya, atau semisalnya. Ini biasanya dilakukan oleh wanita, ya. Jadi kukunya kelihatan jelek, ya, kemudian dipasangi atau dikasih kuku buatan, ya, agar kukunya yang asli, yang jelek itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah yang bagus, yang buatan pabrik, ya. Maka itu tidak diperbolehkan dan ini hukumnya haram, ya. Ini termasuk min bab, yaitu tipuan, ya, menipu, ya. Membuat pasangan, ya, demi kecantikan. Ini lebih dilarang lagi, ya, dibandingkan hanya sekedar memanjangkan lebih dari 40 hari, ya. Wa amma bin nisbah, baik, ini selesai tentang masalah 4 hal itu tadi, ya, yaitu memotong kumis, kemudian motong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak dan mencukur gundul rambut kemaluan. Ini 4 hal ini tidak boleh lebih dari 40 hari, maksimal 40 hari. Batas minimalnya ini tidak ditentukan, tapi ada ijtihad dari sahabat Abdullah bin Umar dan juga disetujui oleh para ulama, yaitu setiap hari Jumat, karena dikiaskan dengan hari Jumat ini adalah hari persiapan untuk menghadiri sholat Jumat dan disunnahkan untuk membersihkan diri dan memakai minyak wangi dan juga pakaian yang bagus, ya. Baik. Wa amma bin nisbah lil khitan fa huwa wajibun 'ala rijali. Dan adapun pembahasan tentang khitan, fa huwa wajibun, maka khitan itu adalah wajib 'ala rijal, bagi laki-laki. Dan ini sepakat para ulama, ya. Ar-rijal adz-dzukur, ya. Wa makramatun lin nisa, dan merupakan kehormatan bagi wanita. Artinya bagi wanita
ini tidak wajib. Walaupun masih ada khilaf, tapi yang rajih, yang kuat dari pendapat ulama adalah tidak wajib, sunnah, ya. Dan bahkan ada yang berpendapat pertengahan, maka ini sesuai dengan kondisi wanita tersebut. Kalau memang diperlukan untuk dikhitan, maka harus dikhitan, ya. Karena sebagaimana sebuah riwayat, yaitu Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, maka orang Madinah itu biasa mengkhitan wanita, ya, dan tukang khitannya adalah seorang sahabiyah Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ya. Maka Rasulullah SAW ketika melihat tersebut tidak mengingkari, tapi memberikan pesan, la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa habbu ilal ba'li. Jangan engkau habiskan semuanya, ya, fa inna dzalika ahdha lil mar'ah, karena sesungguhnya itu merupakan kehormatan bagi wanita, wa habbu ilal ba'li, dan lebih dicintai oleh suaminya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat lain disebutkan wa ashimmi wa la tunhiki, ya, ambil sedikit dan jangan dihabiskan, ya, karena ini berkaitan dengan syahwat wanita. Kalau dihabiskan, maka wanita tidak bersyahwat. Kalau wanita tidak bersyahwat, tentu akan merepotkan suaminya, tidak menyenangkan suaminya, ya. Maka ini diantara hikmah disyariatkannya khitan bagi wanita. Tapi kalau tidak dikhitan, kalau itu memang terlalu panjang, ya, sesuatu yang dikhitan tersebut, ya, itu bisa membahayakan, ya, bisa membahayakan, akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, atau lebih jelasnya yaitu kepada seks bebas, ya, karena itu berbahaya sekali, ya. Dari peneliti, ya, disebutkan bahwasanya kenapa orang-orang Eropa itu lebih banyak wanitanya itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seks bebas, ya, itu diantara salah satu sebabnya adalah kondisi mereka itu berbeda dengan kondisi wanita seperti di iklim tropis seperti di Indonesia, ya. Kondisi mereka di Eropa itu lebih membutuhkan untuk khitan, ya, karena sesuatu yang harus dikhitan itu panjang, ya, dan itu ketika tersentuh sedikit itu akan menimbulkan gejolak syahwat yang luar biasa. Dan itulah diantara sebab kenapa di Eropa itu wanita Eropa itu yang notabene mereka orang-orang kafir itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seks bebas tersebut, ya. Di antaranya adalah karena tidak menerapkan syariat khitan ini, ya. Yang namanya orang kafir, ya. Mereka nggak tahu, ya. Maka ini yang dipesankan oleh Nabi SAW, potong sedikit tapi jangan dihabiskan, ya. Karena itu merupakan kehormatan bagi wanita dan itu merupakan kesenangan bagi suaminya, ya. Makanya itu disunnahkan, tidak sampai derajat wajib. Adapun derajat wajib itu melihat kondisi dari wanita tersebut. Adapun laki-laki maka ini wajib. Wa yadullu dzalika haditsu Abi Hurairah. Yang menunjukkan hal itu tentang wajibnya khitan bagi laki-laki adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ikhtatana Ibrahimu ba'da 80 sanatan wa ikhtatana bil qaddum, ya, pakai tasydid qaddum, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan setelah umur 80 tahun dan beliau berkhitan dengan kapak, ya, dengan kapak, ya. Zaman dulu belum ada pisau, ya, atau gunting, ya, dereng entene kapak, ya. Kapak itu pun kalau zaman dulu biasanya pakai batu, ya, batu yang dikepeng gini kali ya. Nah, ya landep untuk nyembelih itu ya pakai batu suruh, ya. Tapi landep niki. Nah, ini nek mboten ahline sing gawe kapak saka batu ya ampun coba-coba. Ya. Baik. Wallahu azza wa jalla qal, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123 berkaitan dengan syariat untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Allah menyatakan, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaknya kau ikuti agamanya Nabi Ibrahim, hanifah, yang hanif, yaitu yang lurus, yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari kesyirikan. Dan di antara ajaran Nabi Ibrahim, ya, yaitu khitan, ya. Dan ini ditetapkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan ini menjadi wajib karena semenjak Nabi Ibrahim berkhitan, maka seluruh anak keturunannya itu berkhitan semuanya. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berkhitan. Musa, Harun, Isa, ya, semuanya nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya berkhitan. Anak-anaknya, ya, Yakub, Ishak, ya, Yusuf, semuanya, ya, semua nabi berkhitan. Karena ini berkaitan dengan toharoh, kesucian, ya. Wa minal afdali an yakunal khitanu fi hali sighar, dan yang lebih afdal yaitu berkhitan di kondisi ketika masih kecil, li'annahu asra'u bir'an, karena itu lebih cepat sembuh, wa yajibu idza qarabal bulugh, dan wajib apabila telah mendekati masa balik. Kalau sudah mendekati masa balik itu sudah wajib, ya. Tapi ketika masih kecil itu afdal dan sunnah, ya, karena itu lebih cepat sembuh, ya, dan rasa sakitnya itu tidak sebagaimana ketika seorang itu disunat sudah dewasa, ya. Liwujubit thaharah, dikarenakan wajibnya ketika menjelang balik itu wajib khitan, itu dikarenakan ada kewajiban bersuci, kama jaa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, idil khitan taharatun, yaitu khitan itu adalah taharah, ya, kesucian atau bersuci. Wal amah yusammunahu taharatun li'anna fihi taharah, dan masyarakat umum itu menamakan khitan dengan taharah. Kenapa? Li'anna fihi taharah, karena di dalam khitan itu ada kesucian. Karena kalau tidak dikhitan itu kotoran mesti ada, ya, kotoran mesti ada, ya. Wa qaulu syakhsi la yahtatinu yuaddi dzalika ila ihtiqanil baul, dan kondisi seseorang yang tidak berkhitan itu akan mengakibatkan berkumpulnya sisa-sisa air kencing, ya. Jadi sisa air kencing itu akan terus ada di situ, ya. Karena itu ngapunten nggih, yang namanya zakar itu kan kalau masih tertutup, ya, itu kalau buat kencing, ya, itu kan
kalau selesai kencing pasti air kencing sisanya itu mesti ada di sekitarnya, karena itu masih tertutup dengan kulit, ya, itu masih tertutup dengan kulit, maka najisnya itu masih terbawa, ya, masih mengenai badan, ya. Beda kalau najisnya itu masih di dalam tubuh, ya. Kalau najis masih ada di dalam tubuh, mau istilahnya ada orang ngakali, istilahnya akal-akalan. Ya kenapa kalau kencing itu harus cebok, buang air besar harus cebok, harus dibersihkan. Wong manusia itu kan bawa kotoran juga, ya. Maka disinilah bedanya, ya, di dalam pembahasan fikih toharoh. Kalau sesuatu itu masih di dalam tubuh, walaupun itu kotoran, ya, walaupun itu sesuatu yang najis, kalau itu masih bagian dari tubuh kita, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Usus kita ada kotorannya, di kandung kemih kita ada air kencingnya, nggak ada masalah. Tapi kalau itu sudah keluar dari tubuh kita, sudah kita keluarkan, ya, maka sisa-sisa kotoran yang keluar tersebut yang masih menempel di tubuh kita tersebut, di luar tubuh kita tersebut, itu harus dibersihkan, ya, itu harus dibersihkan, ya. Baik. Jadi kenapa harus khitan? Karena seorang yang tidak khitan itu akan masih tersisa kotoran atau sisa air kencingnya tersebut. Wa khuruju hadzal bauli 'ala malabis wal badan, dan akhirnya, ya, kencing tersebut akan keluar dan mengenai pakaian dan juga tubuh, ya. Karena apa? Karena air kencing itu kan sudah keluar dari tempatnya, dari kandung kemih, ya. Kemudian hanya tertahan dengan diistilahkan kulub, yaitu kulit yang menutup zakar tersebut, ya. Maka itu kalau dibuat jalan ataupun aktivitas nanti akan netes, ya, dan itu akan terkena pakaian kita, ya, akan terkena pakaian kita, dan itu otomatis, ya, dan itu menjadikan sholat kita nggak sah, wudhu kita nggak sah, ya. Akhirnya ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian itu tidak sah dilakukan, ya. Wa yukrahu idza kana fil ayyami sab'ah, dan dimakruhkan, di sini beliau berpendapat dengan pendapatnya Hambali, bahwasanya dimakruhkan apabila dilakukan khitan itu di hari ke-7, ya. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah justru sebaliknya, sunnah, ya, sunnah mengkhitan bayi umur 7 hari, ya. Adapun Hambali yang ini notabene adalah murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, itu memakruhkan, ya. Tapi di sini dijelaskan, ya, li'annahu yukhsha alaihi, karena kenapa Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan mengkhitan anak yang masih umur 7 hari? Karena ditakutkan terjadi sesuatu atau membahayakan bagi anak tersebut, ya. Ini alasan beliau. Adapun alasan Imam Syafi'i berdasarkan hadis, ya, yang hadis ini memang diperselisihkan para ulama. Kebanyakan para ulama mendhaifkan tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikoi Hasan dan Husain dan wa khanatahuma, ya, dan mengkhitan keduanya di hari ke-7, ya. Tapi hadis ini diperselisihkan. Imam Syafi'i menganggap hadis ini sah, ya, sahih, sehingga beliau mengatakan sunnah mengkhitan di hari ke-7, ya, bareng dengan akikahnya, ya. Tapi sebagian ulama itu mendhaifkan hadis tersebut, sehingga
berpendapat makruh mengkhitan anak di umur 7, ya. Wal afdal an la yuqayyada dzalika, dan yang afdal adalah tidak diikat dengan hari tertentu di dalam mengkhitan, ya. Wa inna ma yuqalu yunzaru fil waqti alladhi yukhsha 'ala tifli min fawatin nafsi aw fawatil 'adli fa innahu yukrahu an yukhtatana fihi. Ya, maka yang benar adalah dilihat waktunya. Artinya apa? Ketika ditakutkan bagi seorang anak itu, ketika anak kondisinya lemah, kesehatannya tidak sebagaimana anak-anak biasanya, dia kelemahan, ya, karena mungkin sakit-sakitan, maka ketika hal itu terjadi dan ditakutkan nanti malah memperburuk kondisinya, maka tidak boleh untuk dikhitan terlebih dahulu, ya. Tidak boleh dikhitan terlebih dahulu. Misalnya ada anak umur 3 tahun, ya, yang satu juga anak 3 tahun, 2 anak, satu 3 tahun, satunya juga 3 tahun, ya. Tapi yang satu ini kondisinya masya Allah kuat, ya. Tapi yang satu kondisinya sakit-sakitan, ya. Maka nggak boleh ini dilakukan khitan yang satu ini, ya. Adapun yang satu yang kondisinya fit, maka ini boleh, sunnah, ya. Atau misalnya sama-sama 7 hari, tapi yang satu masya Allah kondisinya menurut medis ini bagus, dikhitan nggak ada masalah. Tapi yang satu dianjurkan oleh medis, ini jangan dikhitan dulu Pak, kondisinya masih kurang sehat, ya, dan lain sebagainya dari gangguan-gangguan kesehatan. Nanti kalau dikhitan malah tambah parah, ya. Maka ini makruh, bahkan diharamkan untuk dikhitan terlebih dahulu, ya. Berbeda dengan kondisi yang satunya. Maka ini kembali kepada masing-masing kondisi dari anak tersebut. Kalau memang kondisinya memungkinkan, ya, dan sehat badannya dan dikhitan tidak mengapa, dan ini perlu konsultasi dengan ahli kesehatan, maka insya Allah tidak mengapa, ya. Baik. Qauluhu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada fasal selanjutnya. Kita selesai tentang sunanul fitrah, maka masuk ke fasal berikutnya. Berkata muallif rahimahullah, faslun wa yukrahu natful syaibi faqad warada fil hadits annahu nurullahi. Dan dimakruhkan untuk mencabut uban, karena telah terdapat dalam hadis bahwasanya uban itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi warada annahu nurul muslim. Kemudian di sini diberikan catatan oleh pensyarah hafizahullah taala bahwasanya yang benar dalam hadis itu adalah nurul muslim, ya. Dalam riwayat lain nurul Islam, ya. Dan ini yang benar, ya. Saya juga sudah mengecek hadis ini bahwasanya kalimat nurullah ini tidak ada. Wala'allaha saqtatun falam qalamin minal muallif rahimahullah. Dan bisa jadi ini adalah salah tulis dari penulis, ya, yaitu Syekh Abdul Wafa rahimahullah taala, ya. Jadi ini kesalahan penulisan, karena yang benar adalah nurul muslim atau nurul Islam, cahaya seorang muslim atau cahaya Islam. Wa fi hadis Abdullah bin Amr
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nadfi syaibi wa qala innahu nurul muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, ya. Bahwasanya dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencabut uban dan mengatakan sesungguhnya uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim, ya. Wa qaulul muallif rahimahullah, dan perkataan muallif rahimahullah, wa yukrahu natfu syaib, dan dimakruhkan mencabut uban, yustathna min dzalika idza kana syaibu fil lihyah aw fil wajh umuman. Dikecualikan bahwasanya uban itu ketika ada di jenggot, ya, dan juga di wajah secara umum selain di rambut, maka ini dibolehkan, kata penulis di sini, ya. Wa ba'dul ulama yara annahu minan namsi falayantif, ya. Maka yang benar sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama bahwasanya rambut atau uban yang berada di jenggot ataupun di wajah, ya, di sekitar wajah, kalau itu ada ubannya, itu sama saja hukumnya, itu merupakan rambut dan tidak boleh dicabut kalau itu uban. Jadi kalau jenggotnya beruban, ini tetap tidak diperbolehkan untuk dicabut, ya. Karena ini uban ini, ya, ini keutamanya sangat banyak, ya. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban, satu uban saja di dalam Islam, maka baginya uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Dan ini sebagai modal seorang muslim, dikatakan para ulama, sebagai modal seorang muslim untuk meniti di Sirat, ya, di jembatan yang terbentang di punggung neraka jahanam, ya. Kalau dia selamat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di Sirat tersebut keadaannya sangat gelap dan membutuhkan cahaya, dan di antara penolong seorang muslim untuk mendapatkan cahaya tersebut adalah dari ubannya tersebut. Setiap uban, satu uban itu akan menjadi cahaya bagi dirinya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW menyatakan, la tantifu asyaiba, ya, janganlah kalian mencabut uban, fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Maka sungguhnya tidaklah seorang muslim beruban dengan satu uban saja di dalam Islam, kecuali itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, ya. Kemudian hadis yang lain juga, hadis ini semuanya sahih dan hasan, ya. Rasulullah SAW bersabda, la tantifu asyaiba, jangan kalian mencabut uban, fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Wa man syaba syaibatan minal Islam atau fil Islam kutiba lahu biha hasanatan wa hutta anhu biha qati'atan wa rufi'a lahu biha darajatan. Tidaklah seorang itu beruban di dalam Islam dengan satu uban saja, maka akan ditulis baginya dengan satu uban tersebut satu kebaikan, dan akan dihapuskan dengan satu uban tersebut satu kejelekan, dan akan diangkat dirinya dengan sebab satu uban tersebut satu derajat. Bayangkan, Masya Allah, ya. Maka para ulama menjelaskan makna hadis ini, orang yang mencabut uban berarti dia telah menghilangkan kesempatan tersebut, ya. Berarti dia telah memadamkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ini yang pertama. Kemudian
dia telah menghilangkan kesempatan untuk ditulis satu kebaikan baginya, dan dia juga menghilangkan kesempatan untuk dihapuskan satu kejelekan darinya, dan dia juga menghilangkan kesempatan untuk diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berarti rugi. Ya. Kalau uban itu ada, jangan dicabut. Ya. Ini satu kerugian yang besar. Ya, satu uban saja itu jadi cahaya. Ditambah dengan satu kebaikan, dihapuskan satu kejelekan, dan diangkat satu derajat. Satu uban. Bayangkan kalau banyak uban, ya, 10, 20 atau bahkan semuanya beruban. Ya, dengan syarat apa? Fil Islam. Ya, fil Islam. Ya, dijelaskan para ulama, fil Islam artinya dia beruban benar-benar karena memang dia itu memikirkan, ya, di dalam dia melaksanakan syariat Islam ini sampai dia beruban. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu beruban hanya beberapa, tidak sampai 20 ubannya. Itu dikarenakan memikirkan tentang hari kiamat. Ya, inilah makna man syaba syaibatan fil Islam. Barang siapa yang beruban dengan satu uban di dalam Islam. Karena ada yang namanya beruban, ya, itu bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena perkara-perkara duniawi, mikir sesuk iso mliwet ora, sesuk ora nyambet gawe, sesuk ora didit, seperti itu. Ya, mikirnya kenceng, butuhe akeh, ya. Dioyak-oyak bojone, ya, akhirnya uwanen kabeh. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah dalam riwayat, ya, itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari istri, dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya beruban. Ya, ini Rasulullah SAW berlindung dari pasangan yang mengakibatkan beruban sebelum waktunya. Makanya nek wonten manten anyar, Joko nih rambutnya ireng kabeh, bar rabi let sesasi rong sasi, lah kok wis suwanen kabeh. Wah iki, ya. Ini beruban belum waktunya. Ya. Adapun beruban kalau memang sudah waktunya, maka ini masuk dalam kategori man syaba syaibatan fil Islam, ya. Karena memang dia seorang muslim dan beruban dikarenakan dia menjalankan syariat ini dan terus memikirkan nasib dirinya kelak pada hari kiamat. Maka setiap uban yang muncul, ya, itu akan menjadi cahaya baginya dan menjadikan dia ditulis kebaikan dan juga dihapuskan kejelekan dan ditambah lagi diangkat derajatnya, ya, setiap satu kali uban, ya. Baik, mungkin ini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita masih membahas tentang masalah uban ini, yaitu apa yang harus dilakukan ketika seorang muslim itu beruban. Maka di sana ada aturan-aturan di dalam Islam, ya, yang harus dilakukan seorang muslim ketika sudah tumbuh uban dan uban tersebut sudah mendominasi warna hitamnya, ya. Maka di sana ada syariat yang harus diperhatikan, dan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membahasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.